Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, masih bisa menyampaikan. Alhamdulillah. Gimana pembelajaran daring kelas? Lancar? Sejauh ini mungkin dibilang kurang lancar ya, Bu. Dibilang kurang aman. Wah, kurang aman. Ada apa Kurang nih? aman. Tahun ini memang PR-nya lumayan berat lah. Kenapa, Bu? Ya karena kita tahu sendiri kan, tahun ini kan pandemi ya Bu ya. Anak-anak hampir satu semester lebih lah ya, satu semester lebih tidak cuma daring, pembelajarannya daring, jadi memang harus ekstra ketika kita tatap muka pun itu benar-benar butuh kerja keras. Memang ya sebenarnya nggak cuma kelas 1 sih, Bu. Semua kelas pun juga sama seperti itu. Ada kelemahan dengan keterbatasan waktu. Tapi ya mungkin memang problemnya Bu Ning lebih berat karena kan kelas 1 ya, jadi Iya. tantangannya lebih besar lagi. Apa namanya? Banyak PR benar kata Bu Ning tadi. Banyak PR soalnya kan saya kelas 1 tahun-tahun lalu itu biasanya mereka masih kelas 1 itu ya paling tidak sih sudah bisa membaca, walaupun mungkin belum lancar ya, jadi kan walaupun ada yang belum membaca tidak terlalu banyak, tapi tahun ini memang ada sekitar 45% anak, bahkan ada yang huruf saja mereka belum, abjad itu mereka belum mengenal. Berarti lumayan agak parah ya Bu ya. Iya, Jadi kelihatan benar perbedaan dari tahun kemarin dan tahun sekarang. makanya kadang saya bingung sendiri seperti ini. Saya pengen punya ruang sharing dengan teman-teman sejawat. Apa sebenarnya yang harus saya lakukan seperti itu. Saya butuh Jadi sharing. dalam obrolan kita hari ini apa ininya Bu Ning, maunya Bu Ning itu nanti seperti apa kelasnya Bu Ning tadi? Ya paling tidak gini loh Bu, saya kan kelas 1 ini untuk tahun ini paling tidak saya punya prioritas calistung lah ya. Iya. Mereka paling tidak bisa punya keterampilan membaca, keterampilan menulis, dan keterampilan berhitung seperti itu untuk bekal mereka di kelas selanjutnya. Jadi memang Bu Ning menginginkan mereka ini bisa lah ya untuk calistung, enggak, jadi mereka sudah punya bekal untuk nanti di tingkat kelas yang lebih tinggi. Ya, soalnya itu kan dasar sih Bu, bagaimana mereka akan memahami materi, mereka akan memahami pembelajaran kalau mereka 3 keterampilan itu saja mereka belum mempunyai, belum menguasai. Bagaimana, walaupun kita tetap nggak bisa pungkiri ya, kita walaupun dengan pembelajaran yang minimal ini, dengan pembelajaran yang sangat terbatas ini, kita harus tetap beberapa kompetensi dasar itu harus tetap kita selesaikan ya, walaupun itu nggak akan maksimal sih. Ya minimal kita punya tujuan lah, maksudnya kita punya apa ya, maksudnya punya nanti di akhir tahun pembelajaran mereka harus bisa ini gitu. Iya. Nah kalau berdasarkan ceritanya Bu Ning tadi kan masih banyak siswa yang belum kenal huruf, belum ya. Rencananya Bu Ning apa untuk bisa menuntaskan tujuan Bu Ning? Itu rencananya, sebenarnya ini rencana sih sudah saya jalankan ya, dari kita memulai tatap muka ya. Karena saya pertama tatap muka terus melihat anak-anak kayak shock ya. Iya. Akhirnya bingung saya kan, kalut gitu. Terus akhirnya saya mencoba mengelompokkan pertama. Oh, jadi rencananya Bu Ning nanti Bu Ning akan mengelompokkan mereka berdasarkan kemampuan mereka. Iya, berdasarkan kemampuan. Bukan untuk membedakan ya Bu, ini biar saya lebih paham sih apa yang mereka butuhkan saja gitu. Jadi mereka benar-benar mendapatkan tupoksinya masing-masing ya. Biar mereka, saya tahu gini, misalnya si kelompok A ini ternyata belum mengenal abjad sama sekali. Si kelompok A saya kelompokkan beberapa anak yang belum mengenal abjad. Terus si kelompok B ini sudah mengenal abjad tapi dia belum bisa menyambung huruf antara huruf satu dengan huruf yang lain. Si kelompok C ini misalnya dia sudah bisa menyambung huruf tetapi belum bisa lebih dari 2 suku kata misalnya seperti itu. Terus kelompok D mereka sudah bisa menyambungkan huruf
tapi belum bisa membaca lancar. Seperti itu saya kelompok-kelompokan, sekali lagi bukan untuk membedakan mereka, cuman supaya saya bisa lebih intens membimbingnya. Bagus sih, saya setuju sekali dengan rencananya Bu Ning nanti. Ketika nanti mereka sudah dikelompokkan berdasarkan kemampuan, otomatis kita bisa mengajarinya atau memberikan metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Iya. Terus apa namanya, bagus sih Bu Ning udah punya rencana itu. Saya juga sangat setuju dengan rencana Bu Ning, tapi apalah artinya kalau rencana tinggal rencanakan. Apa namanya, setelah ini nih, sekarang kita ngobrol, terus Bu Ning sudah mempunyai rencana. Sekarang tindak lanjutnya mau dilaksanakan atau realisasinya mulai kapan nih Bu Ning akan melaksanakan itu? Itu realisasinya sebenarnya sudah saya lakukan, tapi belum semua sih ya. Sudah mulai saya laksanakan begitu. Saya laksanakan. Terus setelah saya kelompokkan tadi ya, saya kelompokkan, memang saya membimbingnya kan berbeda-beda. Dari anak yang memang belum tahu huruf sama sekali, oh berarti saya harus lakukan ini. Saya berikan, saya punya buku seperti metode Iqra itu. Jadi anak-anak pertama ya harus tahu huruf. Bagaimana mereka mau bisa baca kalau huruf aja mereka tidak tahu kan? Nah yang itu harus tahu huruf, pokoknya tahu huruf dulu, tahu huruf. Ini untuk di kelompok si A, terus kelompok B ya seperti itu juga, tapi sudah mulai ada peningkatan gitu. Kemudian dari apa namanya, dari rencana program yang Bu Ning buat ini, harapannya Bu Ning nanti untuk siswa itu apa? Harapan saya sih paling tidak target saya lah, prioritas saya untuk Calistung itu bisa tercapai ya, paling tidak sampai akhir semester ini, sampai nanti mereka menuju ke kelas 2, paling tidak mereka yang belum mengenal huruf ya tahu huruf, paling tidak bisa menyambung antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Itu prioritas dan target saya. Ya semoga dengan program Bu yang Bu Ning rencanakan nanti tujuan Bu Ning bisa tercapai di akhir pembelajaran ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan dengan sharing, saya juga harus sering-sering sharing sih dengan teman sejawat yang lain. Itu saya dukung sepenuhnya, pokoknya apa Iya, yang pokoknya saya ya bantu, nanti insya kalau Allah nanti saya kalau bantu. saya sewaktu butuh bantuan, oh Bu seperti ini saya butuh apa gitu, soalnya kan memang saya juga akan memanggil wali murid yang memang anaknya tidak ada perkembangan sama sekali, nanti akan saya panggil, saya ajak sharing dengan tuanya, saya mungkin perlu bantuan teman sejawat yang lain untuk coba menjelaskan dan memberi solusi itu. Ya pokoknya semangat buat Bu Ning, Ya pasti bisa. insya Allah selalu semangat untuk anak-anak. Soalnya udah ya PR kita tahun ini, benar-benar PR kita bersama. Ya semoga kita pokoknya kita jalan bersama, kita pokoknya kita harus berhasil ya Bu ya. Iya ya, insya Allah, amin.